Halo guys, masih soal kasus impor gula, Tom Lembong dan kawan-kawan yang diduga melawan hukum, menyalahgunakan wewenang, memberikan izin impor gula, merugikan keuangan negara 400 miliar rupiah dan menguntungkan suatu korporasi. Ya, coba kita lihat atau kita coba analisa kecil-kecilan lah ya. Nah, yang diterapkan oleh penyidik dalam kasus ini adalah pasal 2 dan pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang unsurnya adalah yang pertama melawan hukum atau menyalahgunakan wewenang. Lalu yang kedua, menguntungkan diri sendiri atau orang lain. Dan yang ketiga, merugikan keuangan atau perekonomian negara. Nah, apakah ini semua terpenuhi? Nah, kalau kita lihat ya satu persatu, ya mungkin saja ada kebijakan pembatasan impor, tapi Tom memberikan izin tambahan impor gula. Nah, kemudian kebijakan itu menguntungkan pihak yang melakukan impor dan timbul kerugian 400 miliar nih. Nah, karena BUMN kehilangan opportunity bisnisnya. Ya, bisa mungkin begini, tapi unsur pidana untuk pasal 2 atau pasal 3 ini tidak bisa dilihat secara berdiri sendiri, melainkan harus dilihat secara utuh dalam rangkaian perbuatan pidana. Nah, jadi penyidik atau penuntut umum di Kejaksaan Agung wajib membuktikan hubungan kausalitas atau motif dari unsur-unsur itu. Nah, untuk memenuhi semua unsur, maka penyidik atau penuntut umum harus membuktikan apakah Tom memberikan izin tambahan impor gula yang merugikan keuangan negara itu dengan sengaja dan berniat jahat untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain. Jika iya, maka unsur pidana terpenuhi. Nah, jika penyidik atau penuntut umum gagal membuktikan adanya kesadaran atau tujuan untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain ini dari pemberian izin tambahan impor gula ini, maka ada risiko bahwa Tom bisa mendapatkan vonis bebas, jadi harus dilepas. Nah, di sisi lain ya, kita lihat penetapan tersangka Tom Lembong ini sangat syarat unsur politis ya dan tebang pilih. Alasan penetapan tersangka oleh Kejaksaan Agung adalah yang pertama, impor dilakukan saat gula surplus atau melebihi kuota dan tidak lewat rapat koordinasi kementerian. Nah, padahal ya, jumlah impor yang diizinkan tersebut jauh di bawah angka impor 2015-2016. Pelaksanaan impor tidak diperlukan rapat koordinasi. Nah, yang kedua, impor gula harusnya dilakukan oleh BUMN, tapi diberikan ke swasta. Nah, padahal impor yang harus ke BUMN adalah gula konsumsi, gula rafinasi harus ke industri. Lalu yang ketiga, kerugian negara karena harusnya untung dinikmati oleh BUMN. Nah, padahal sesuai keputusan Mahkamah Konstitusi bahwa jumlah kerugian negara harus real, bukan asumsi. Nah, jika ketiga alasan kejaksaan tersebut digunakan, maka sulit dibantah bahwa penetapan Tom Lembong sebagai tersangka adalah politis dan tebang pilih. Karena 6 Mendak ya selama pemerintahan Jokowi melakukan impor berbagai komoditas jauh lebih besar dari yang dilakukan oleh Tom Lembong. Salam.